Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Resti Aprilia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Sebenarnya, apa sih itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seseorang yang melakukan tindakan korupsi itu karena tidak tertanamnya nilai dasar anti korupsi, di mana terdapat 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Adapun implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi tadi, yang pertama itu jujur, yaitu dengan melakukan absensi kehadiran tanpa adanya manipulasi dan melaporkan kegiatan sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua itu tanggung jawab, yaitu dengan melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan tepat pada waktunya. Yang ketiga itu disiplin, yaitu dengan bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tupoksi yang sudah ditentukan. Yang keempat itu ada mandiri, dengan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus mengharapkan bantuan orang lain. Yang kelima itu kerja keras, bekerja keras menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keenam itu sederhana, dengan berpenampilan sewajarnya sesuai dengan aturan dan berperilaku hidup sehat. Yang ketujuh itu berani, dengan cara berani menolak apapun yang bertentangan dengan aturan. Yang kedelapan itu peduli, dengan membantu menjaga kebersihan lingkungan kantor dan menaati protokol kesehatan. Yang kesembilan itu adil, dilakukan dengan bersikap netral terhadap semua orang guna menghindari perselisihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi mengenai anti korupsi. Dapat kita artikan, korupsi ini terjadi bukan karena adanya niat dan perilaku, tetapi karena adanya kesempatan dan sistem yang lemah. Bentuk dari korupsi yaitu suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan bentuk yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari korupsi. Dapat kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, individual corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu. Yang kedua ada petty corruption, yaitu korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga itu ada endemic corruption, yaitu korupsi yang sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Yang keempat itu ada grand corruption, yaitu korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi ini sangat banyak. Yang pertama itu terjadinya inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, terjadinya kenaikan biaya administrasi. Yang ketiga itu mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Yang keempat, pelayanan publik akan menjadi menurun. Yang kelima, akan menurunkan martabat aparat birokrasi. Yang keenam, akan timbul ketidakkepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan akan terjadinya ketimpangan dalam pendapatan. Selanjutnya itu semangat melawan korupsi. Hal ini dapat kita tanamkan dalam diri kita bahwa korupsi itu merupakan musuh kita bersama, sehingga menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu, sehingga terbentuk individu yang berintegrasi, berani menolak korupsi, dan menghasilkan pemimpin role model yang berintegritas, yang akan menyebarluaskan
bagi kelompok dan masyarakat, sehingga timbul semangat melawan korupsi itu menjadi sebuah gerakan. Selanjutnya itu praktik anti korupsi yang dapat menghasilkan ASN yang berintegritas. Dapat kita praktikkan dengan cara hati-hati dalam berkata, dapat memegang pekerjaan, jujur dalam bekerja, taat pada aturan, dan siap bertanggung jawab. Hal-hal inilah yang dapat membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang anti korupsi, sehingga dapat menghasilkan ASN yang berintegritas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.